Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Miss. Okay, how are you today, students? I'm fine. And how about you, Miss? I'm fine too. Thank you for asking me, Adalia. Now I will check the attendance list and I will know who's absent today. So, if I mention your name, please raise your hand and mention one of job in your mind. Alright? Are you ready, guys? Nice. Kalau Miss panggil nama kalian, tolong sebutkan satu pekerjaan yang ada di dalam pikiran kalian. Okay? For the first, Adelia. Teacher. Teacher. Good job. Rati. Police. Nice, police. Aulia. Doctor. Doctor. Farah. Fisherman. Fisherman. Puspa. Lawyer. Lawyer. Nice. And the last, Farel. Farel. Fisherman. Fisherman. Good job. Alhamdulillah, nobody absent today. And Miss harap kita semua bisa merasakan manfaat dari pembelajaran hari ini dan semuanya bisa menyimak dengan baik pembelajaran pada hari ini. Oke? Alright, student, coba Miss mau tahu nih siapa di antara kalian yang masih ingat pelajaran minggu kemarin nih? Ayo angkat tangan. Ya, ya. Self-introduction, Miss. Nice. Ada yang mau menambahkan Aulia? Ya, ada? Good job. Kalian masih pada ingat-ingat ya? Nah, sekarang Miss mau tanya nih. Ada yang mau baca belum? Hari ini kita mau belajar apa? Ayo, ya Farah. Nice, people's job. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Puspa. Alright, simple present tense. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang people's job dan juga simple present tense. Nah, apa sih nih sebenarnya kita belajar people's job selama simple present tense? Nah, itu banyak banget ya kegunaannya teman-teman karena kita bisa mendeskripsikan tentang sebuah pekerjaan dari seseorang atau kita bisa menceritakan pekerjaan dari seseorang, terus kita juga bisa mengetahui cara menggunakan grammar dari simple present tense tersebut. Ada yang udah tahu belum simple present tense ini apa? Ada yang mau coba jawab? Ya, ada? Pinter. Kegiatan yang sering diulang-ulang atau berulang kali atau kebiasaan. Ada yang mau menambahkan? Ya, Audia? Okay, good job. Alright, students. Sekarang Miss mau menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini. Tolong dipahami baik-baik ya. Karena ada beberapa tujuan pembelajaran yang pastinya bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya nanti. Yang pertama itu ada pada akhir pembelajaran siswa dapat menganalisis peran dan tanggung jawab individu pada suatu bidang pekerjaan atau profesi tertentu menggunakan video pendek yang diunggah dalam fitur podcast di dalam Padlet secara detail. Yang kedua, dengan menggunakan Padlet, di mana dokumen materi diunggah oleh guru, siswa dapat mengaitkan hubungan antara tugas-tugas spesifik dalam suatu pekerjaan dan kontribusinya terhadap tujuan secara rinci. Yang selanjutnya, pada akhir pembelajaran, siswa dapat menentukan penggunaan kosakata dan struktur kalimat sederhana dalam simple present tense untuk menggambarkan rutinitas harian sebuah pekerjaan seseorang menggunakan website Write and Improve dengan baik. Dan yang terakhir itu dengan menggunakan fitur podcast dalam website Padlet, siswa dapat menunjukkan kemampuan untuk berpikir cepat dalam menggunakan
Simple present tense saat menyampaikan informasi suatu profesi dalam situasi komunikatif yang berbeda secara efektif. Jadi begitu ya teman-teman, banyak tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini, dan Miss harap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke anak-anak, sekarang Miss mau tahu nih seberapa jauh sih kalian paham tentang simple present tense. Nah sekarang Miss mau kembalikan link quizzes untuk kalian isi, yang di dalamnya ada 5 pertanyaan simple harus kalian isi tentang simple present tense biar Miss tahu dan mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Miss akan share di WA group kita ya. Kalau kalian kerjakan dengan sendiri-sendiri. Ya, Oke, Farah, kamu adalah orang pertama yang menyelesaikan kuis ini. Ayo yang lain ditunggu ya. Ya, Miss. Oke, Farel sudah, Adelia sudah, Rafiq sudah, Aulia sudah, dan Puspa sudah. Semua sudah. Sekarang kita menuju ke skill pertama, yaitu listening. Di sini Miss punya video pendek dan kalian harus listen carefully ya, karena nanti di tengah-tengah Miss akan pause dan minta kalian untuk mengucapkan ulang apa yang diucapkan oleh speaker tersebut. Oke, are you ready guys? Ready. Listen carefully. Start, let's watch together. Just one show. What is one show? I'm a nurse. I'm a lawyer. I work in marketing. I'm a snowboard instructor. I'm a waitress. Well, I work as a journalist. I work on the local newspaper and write stories about my area. What do you do every day? Every day I visit patients in their homes and I look after them. For example, when I give them medicine, or sometimes they just need somebody to talk to. I go to the office and check my emails, deal with paperwork, maybe call my clients, that kind of thing. I have a lot of emails to deal with every day, and I tend to talk to a lot of people. I go to dry ski slopes and I teach people how to stand on a snowboard. I work in a cafe. I serve customers and I prepare food and bring it to the tables. Every day, I get up in the morning and go to the office, and I find out what the news stories are going to be for the day, and very often I will go out into town to interview people and follow the stories. Oke, students, sudah jelas tadi videonya atau perlu diulang? Diulang, Miss, 3 kali. Baik, perhatikan ya, dan tolong catat beberapa vocabularies yang kalian anggap sulit, nanti Miss akan tanya. What is your job? I'm a nurse. I'm a lawyer. I work in marketing. I'm a snowboard instructor. I'm a waitress. Well, I work as a journalist. I work on the local newspaper and write stories about my area. What do you do every day? Every day I visit patients in their homes and I look after them. For example, when I give them medicine, or sometimes they just need somebody to talk to. I go to the office and check my emails, deal with paperwork, maybe call my clients, that kind of thing. I have a lot of emails to deal with every day, and I tend to talk to a lot of people. I go
to drive ski slopes and I teach people how to stand on a snowboard. I work in a cafe. I serve customers and I prepare food and bring it to the tables. Every day, I get up in the morning and go to the office, and I find out what the news stories are going to be for the day. And very often I will go out into town to interview people and follow the stories. Alright, nih Miss punya beberapa kalimat yang harus kalian ucapkan ulang ya. I work in marketing. Yes. I'm a lawyer. I work in marketing. Nah, speakernya bilang I work in marketing. Kalau Miss bilang follow after me, kalian jangan follow after you ya, siap? Yeah. Follow after me. Follow after you. Follow after me. Follow after you. I work in marketing. I work in marketing. I work in marketing. I work in marketing. Alright, next one. Next one. I work as a journalist. 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 Farah, please. I work as a journalist. Nice, good job. Dan tadi Miss minta kalian catat beberapa vocabularies yang menurut kalian sulit ya. Ada yang mau menyampaikan beberapa vocabulariesnya? Go on, Farah. Okay, the first is lawyer, and then I don't know what is a journalist, and then what is snowboard instructor, and the last one is waiters. Oke, sekarang Miss mau kasih tahu nih beberapa vocabularies yang Farah masih bingung. Mungkin teman-teman juga ada yang sama dengan Farah, beberapa vocabularies yang masih sulitnya. Tadi Farah bilang ada snowboard instructor. Snowboard instructor itu pelatih snowboard ya. Terus ada lawyer itu seorang pengacara. Terus jurnalis itu jurnalis yang mencari-cari berita seperti reporter, wartawan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada waiters. Waiters itu seorang pelayan yang menyiapkan makanan dan juga mengantarkan makanan ke meja customer. Oke, anak-anak, sekarang kita tinggalkan dulu listeningnya dan kita lanjut ke speaking. Oke, sekarang di sini Miss punya kertas yang berwarna-warni dan kalian harus mengambil satu-satu. Nanti kalian berkumpul dengan kertas yang warnanya sama. Oke? Oke, sekarang sudah dapat semua warnanya. Ada warna biru, kuning, merah, dan juga hijau ya. Oke, sekarang untuk tim hijau, Miss kasih topik tentang police. Untuk tim red atau merah, Miss kasih topik nurse. Untuk tim blue atau tim biru, Miss kasih topik teacher. Dan untuk tim yellow atau tim kuning, Miss kasih topik doctor atau dokter. Sekarang silahkan diskusi per grup masing-masing. Setelah 15 menit berlalu, Miss lihat kalian pada aktif-aktif ya dalam diskusinya. Sekarang Miss minta ada yang mau maju nggak untuk berbagi hasil diskusi kalian? Siapa yang mau? Angkat Miss. Oke, para silakan maju ke depan. Give applause for Farah. Yes, Farah, please. Give your opinion about your presentation. In my group, my group is yellow, and yellow group is obligated to discuss about doctor. And then our opinion is doctors are extraordinary people who help us when we are unwell or sick.
Oke, thank you Farah. Silakan kembali ke tempat. Ada yang mau coba lagi dari tim red, blue atau green? Ya, Latif silakan. Oke, give applause for Rati. Good job Rati. Alright students, sekarang kita beralih ke melatih reading kita. Nah, Miss minta keluarkan mobile phone kalian dan login ke dalam Padlet dengan akun masing-masing dan kalian kunjungi fitur tugas di mana materi simple present tense telah Miss unggah di dalam sana dan Miss beri waktu kalian untuk membaca, menyimak dan memahami dokumen tersebut selama 3 minutes. Kurang waktunya? Enggak ya? Cukup ya? Selama 3 menit dari sekarang, Miss minta kalian baca dokumen tersebut. Oke, silahkan students. Alright, setelah 3 menit sekarang Miss mau memperkuat pemahaman kalian. Miss akan menjelaskan sedikit untuk membantu kalian memahami kembali isi dari dokumen tersebut. Oke, tadi bacaannya tentang apa ya? Nice, simple present tense. Jadi simple present tense itu adalah kata kerja yang paling sering ada dalam bahasa Inggris, yang paling sering digunakan, yang paling umum digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, kata kerja ini merupakan kata kerja yang menggambarkan suatu kebiasaan atau kejadian yang sedang berlangsung saat ini atau berulang kali. Nah, contohnya itu ada kata ganti orang ketiga sama selain kata ganti orang ketiga. Nah, yang selain kata ganti orang ketiga itu ada I, you, they, and then we. Nah, kata kerja ini tidak mendapatkan tambahan s or es. Sedangkan kata ganti orang ketiga seperti she, he, and it itu menambahkan s or es. Contohnya, ada yang mau memberi contoh? Oke, Miss contohkan ya. Misalnya, I eat, you go, they laugh. Apalagi? We arrive. Apalagi? I miss. Apalagi? You hate. Apalagi? They ride. Ada yang mau mencoba? Ya, Farah? They drink. Good job. Ada lagi? Farah? Nice. I go. Nah, sekarang kata ganti orang ketiga. She, he, and it ditambahkan s or es. Ini contohkan dulu ya. Contohnya, she eats, he goes. Apalagi? It tooks. Apalagi? Berarti? It takes. Good job. Apalagi? He drinks. Good job. Apalagi? They kata ganti selain orang ketiga dong. He arrives. He begs. Nice, kalian sudah paham ya. Nah, kata simple present tense ini bisa menunjukkan suatu fakta, bisa menunjukkan kejadian yang sedang terjadi saat ini, sama menunjukkan kejadian yang berulang-ulang. Contohnya yang menunjukkan fakta, a snake has no legs. Nah,
a snake has no legs ini menunjukkan fakta bahwa ular itu tidak mempunyai kaki ya. Nah, untuk yang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung saat ini, misalnya they go to the school, mereka sedang pergi ke sekolah. Lalu untuk menunjukkan kejadian yang berulang-ulang, misalnya John takes a bath twice a day. Jadi John itu selalu mandi 2 hari sekali. Oke, sampai sini understand? Nice, good job students. Oke teman-teman, tadi Miss sudah jelasin ya tentang simple present tense dan kalian juga sudah membaca selama 3 menit. Jadi Miss harap kalian bisa paham tentang simple present tense. Dan sekarang siapa yang mau coba untuk menyampaikan kembali informasi yang telah kalian dapat baik dari Miss ataupun dari pemahaman kalian setelah membaca teks tersebut. Siapa yang mau? Ayo. Coba Farah, silakan maju ke depan. Ayo, teman-teman tolong didengarin ya arahnya. Oke, jadi simple present itu menjelaskan kejadian yang berulang-ulang atau rutinitas gitu, aktivitas yang sering dilakukan. Terus untuk unsur kebahasaannya, simple present itu menggunakan verb 1 atau verb S. Kalau verb yang tanpa S di belakangnya itu subjeknya seperti I, you, they, we gitu. Misalkan I cry itu berarti bukan I rise, tapi kalau yang di belakangnya menggunakan S itu subjeknya she, he, it, contohnya she eats, she rides, fitness. Oke, apakah betul teman-teman? Oke, give applause for Farah. Terima kasih Farah. Alright students, tadi kita sudah mendengarkan dari informasi dari Farah ya, dan sudah sama-sama memahami juga tentang simple present tense. Dan sekarang we continue to the writing skills, dan Miss minta buka lagi mobile phone kalian dan login lagi ke Padlet dengan akun masing-masing. Lalu sekarang berkunjung ke fitur reading and response, karena di sana Miss telah mengunggah sebuah contoh artikel yang menceritakan tentang profesi dengan menggunakan struktur simple present tense. Nah nanti Miss minta kalian membuat minimal 100 kata dengan menggunakan simple present tense yang menceritakan tentang sebuah profesi. Terserah kalian mau itu doctor, teacher, atau nurse, atau profesi yang lainnya. Dan nanti tolong tugas itu kalian unggah di fitur yang sama di dalam Padlet juga. Silahkan dibaca dan dipahami. Nah students, akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran. Miss harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya, dan kalian bisa terus berlatih di rumah secara otodidak untuk mengembangkan dan juga meningkatkan skill listening, reading, writing, also speaking, agar bisa terbiasa untuk berkomunikasi menggunakan simple present tense dan juga mendeskripsikan sebuah pekerjaan. Barangkali kalian mau cerita ke teman-teman kalian, gitu kan, bisa menggunakan simple present tense ini. Nah, Miss minta kalian mendengarkan audio yang telah Miss upload di podcast Padlet dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah Miss upload juga di dalam fitur yang sama. Dan juga untuk pelatih speakingnya, Miss mau kalian membuat video selama 1 menit ya untuk menceritakan sebuah profesi, mau itu profesi orang tua kalian atau guru kalian atau orang-orang sekitar kalian terserah. Dan sebelum kita akhiri pembelajarannya, apakah pembelajaran hari ini masih ada yang merasa kesulitan? Ada Miss. Ya Farah, sebutkan apa kesulitanmu? Saya masih belum tahu banyak Miss tentang bahasa Inggris, pekerjaan-pekerjaan dalam bahasa Inggris. Terus tentang cara mendeskripsikan pekerjaan menggunakan bahasa Inggris.
Terus sama saya itu susah membedakan antara simple present tense dan tenses yang lain. Udah, Miss. Teman-teman barangkali masih ada yang merasa kesulitan seperti Farah. Miss mau menampung beberapa kesulitan kalian atau pertanyaan yang masih ada di dalam pikiran kalian ke dalam fitur Padlet lagi yang bernama 3, 2, 1. Di sana kalian bisa mengisi 3 hal yang telah dipelajari hari ini. Kalian tuh dapat apa aja sih hari ini? Nah, 2 hal yang masih teman-teman mau ketahui dan 1 pertanyaan penting yang masih ada di pikiran teman-teman semua. Oke, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya ya anak-anak.